Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi tentang sistem perencanaan plat dua arah dengan metode perencanaan langsung atau direct design method. Analisis eksak dari suatu sistem plat dua arah itu biasanya cukup kompleks, karena struktur ini dapat dikategorikan sistem struktur statis tak tentu berderajat tinggi. Guna dalam melakukan analisis terhadap suatu sistem plat dua arah, dapat digunakan metode numerik seperti metode elemen. Namun, untuk kegunaan praktis dalam analisis, maka boleh digunakan metode penyederhanaan analisis sistem plat dua arah. Dalam hal ini, analisis maka boleh diasumsikan bahwa plat merupakan balok lebar dan pendek yang bersama-sama dengan kolom di atas dan kolom di bawah dalam membentuk suatu lapangan kartu. Dalam SNI 2847/2013, ada dua metode pendekatan dalam melakukan analisis desain dari suatu sistem plat dua arah, yaitu yang pertama itu metode perencanaan langsung, dan yang kedua adalah metode rangka ekivalen. Termasuk yang pertama itu metode perencanaan langsung atau direct design method. Pada pasal 13.6, metode perencanaan langsung atau direct design method yaitu merupakan suatu metode pendekatan langsung dalam analisis plat dua arah, di mana metode ini dibatasi oleh sistem plat yang dibebani oleh beban terdistribusi merata, serta tertumpu oleh kolom-kolom dalam jarak yang sama atau hampir sama. Metode perencanaan langsung ini menggunakan metode sejumlah koefisien untuk menentukan besarnya momen rencana pada lokasi-lokasi real. Jadi, pada metode perencanaan langsung ini dari design method, kita harus bisa menggunakan koefisien-koefisien apa saja yang kita perlukan dan berapa besaran untuk menentukan berapa momen rencana dari lokasi-lokasi kritis yang akan kita tinjau. Kita lihat batasan apa saja yang harus kita penuhi dalam menggunakan metode perencanaan langsung ini atau direct design method. Berdasarkan pasal 13.6.1 yaitu SNI 2847/2013, ada beberapa batasan yang perlu kita penuhi dalam menggunakan analisis ini untuk penulangan plat dua arah. Yang pertama, minimum harus ada 3 bentang menurus dalam masing-masing arah. Jadi, misalkan ini jadi masing-masing arah, baik itu arah X maupun arah sumbu Y, itu harus ada 3 panel, minimal 3 panel plat yang menurus dari masing-masing arah. Kemudian yang kedua, panel plat harus berbentuk persegi dengan pembagi perbandingan antara bentang panjang terhadap bentang pendek diukur antara sumbu ke sumbu tumpuan tidak lebih dari 2. Jadi, perbandingan dari misal ini ada suatu plat, misalnya plat. Jadi, perbandingan dari bentang terpanjang ini terhadap bentang terpendek itu tidak boleh melebihi dari 2. Ini dimaksud dengan plat dua arah. Kemudian yang ketiga, panjang bentang yang bersebelahan diukur antara sumbu ke sumbu tumpuan dalam masing-masing arah tidak boleh berbeda lebih dari sepertiga bentang terpanjang. Jadi bentang yang bersebelahan, misalnya plat, kemudian di sebelah ini juga ada lagi plat, dan sebelahnya ada plat, itu diukur antara sumbu ke sumbu tumpuan dalam masing-masing arah, yaitu arah X maupun arah Y, tidak boleh berbeda lebih dari sepertiga bentang terpanjang. Kemudian batasan yang keempat, posisi kolom boleh menyimpang maksimum sejauh 10% panjang bentang dalam arah penyimpangan
dari garis-garis yang berhubungan dengan sumbu-sumbu kolom berdekatan. Jadi posisi kolom tidak harus sama dari setiap masing-masing arah. Itu boleh terdapat penyimpangan dari posisi kolom, tetapi dibatasi maksimal itu 10% dari panjang bentang dalam arah penyimpangan. Misalnya ini arah misalnya di sini arah X, kemudian ini arah X misalnya ada panjangnya 6 meter, maka penyimpangan dari kolom pertama terhadap kolom berikutnya arah sumbu X itu maksimal 10% dari panjangnya. Jadi 6 meter berarti 10% dari 6 meter. Itu boleh dilakukan atau berada posisi penyimpangan dari kolom pada sumbu-sumbu kolom yang berdekatan. Yang kelima, beban yang diperhitungkan adalah beban gravitasi dan terbagi merata pada seluruh panel plat. Beban hidup tidak melebihi dari 2 kali beban mati. Kemudian batasan yang keenam, untuk suatu panel plat dengan balok di antara tumpuan pada semua sisi, kekakuan relatif balok dalam 2 arah yang tegak lurus itu tidak boleh kurang dari 0,2 dan tidak boleh lebih dari 5. Jadi kekakuan relatif dari balok di 2 arah misal ini ada plat, misalnya ada plat, kemudian di sini ada balok, di sini ada balok, di sini ada balok, ditumpuk oleh keempat sisi. Kekakuan dari kedua arah ini, tegak lurus ini, itu tidak boleh kurang dari 0,2 dan tidak boleh lebih dari 5. Berarti ini tidak boleh kurang dari 0,2, tidak boleh kurang dari 0,2 dan tidak boleh kurang dari, tidak boleh lebih kurang dari 0,2 dan tidak boleh lebih dari 5. Kemudian di mana alfa di sini itu merupakan rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur suatu panel dengan lebar yang dibatasi dalam arah lateral oleh sumbu dari panel yang bersebelahan pada tiap sisi dari balok. Ya. Jadi kemudian L2 di sini dan L1 di sini adalah arah dari L2, arah dari bentang terpanjang. L1 adalah arah dari bentang terpendek dari plat, panel plat tersebut. Nah, alfa di sini adalah modulus elastisitas dari balok dikali inersia balok per modulus elastisitas dari plat dikali inersia plat. Kemudian ini adalah gambar memperlihatkan dari panel interior dan panel eksterior yang ditinjau yang dibagi atas lajur kolom dan lajur tengah. Ini misal ini adalah suatu sistem plat, kemudian ini masih menerus ke kiri dan menerus ke kanan, baik itu ke samping ke bawah, ke samping berikutnya. Kemudian di daerah ini, di daerah lajur dekat kolom ini merupakan lajur kolom. Panel interior berarti adalah panel plat di bagian tengah. Panel eksterior adalah panel plat di bagian sisi luar. Kita lihat beberapa definisi yang perlu kita pahami dalam perencanaan plat. Itu ada beberapa istilah, ada lajur kolom, ada lajur tengah, ada suatu panel, ada panel konstruksi monolit dan komposit. Lajur kolom yang dimaksud dengan lajur kolom adalah suatu lajur rencana dengan lebar pada masing-masing sumbu kolom sebesar nilai terkecil dari 0,25 L2 atau 0,25 L1. Lajur kolom tersebut mencakup balok. Ya.
Jadi yang dimaksud dengan lajur kolom, berapa besar ukuran atau lebar dari lajur kolom, itu nilai minimum atau nilai terkecil dari seperempat L2 dan atau seperempat L1. Jadi nilai terkecil dari seperempat bentang terpanjang dan nilai atau seperempat bentang terpendek. Kemudian lajur tengah adalah suatu lajur rencana yang dibatasi oleh dua lajur kolom. Jadi lajur tengah di sini adalah misal ini ada dua plat, ini misal ini plat, kemudian di sini ada kolom, ini ada kolom, sini ada kolom. Nah, yang dimaksud dengan lajur kolom adalah ya ini lajur kolom. Untuk menentukan berapa besar lebar dari lajur kolom ini, seperempat dari L2, misalnya ini L2, atau seperempat dari L1, diambil nilai terkecil. Sedangkan lajur tengah adalah ini sisa dari lajur kolom. Ini kita cari lajur kolomnya berapa, ini lajur kolom berapa, maka sisa ini adalah merupakan dari lajur tengah. Kemudian suatu panel dibatasi pada semua sisinya oleh sumbu-sumbu kolom, balok, atau dinding. Jadi panel ini pada semua sisinya dibatasi oleh kolom, balok, atau dinding. Pada konstruksi monolit atau komposit penuh, suatu balok mencakup juga bagian plat pada setiap sisi balok yang sebesar proyeksi balok yang berada di atas atau di bawah plat tersebut. Lihat gambar S12.3.4. Jadi menentukan yang mana konstruksi monolit atau komposit ini itu dapat dilihat gambar S12.3.4 pada SNI 2847/2013. Ini tadi pengertian dari lajur kolom dan lajur tengah. Misal ini adalah suatu plat, yang ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Jarak dari as A, kolom A ke kolom D itu adalah L2, ini L2. Kemudian dari yang sisi berikutnya ini adalah L1. Nah, kemudian untuk menentukan lajur kolom, ya, ini berarti ini adalah lajur kolom. Untuk menentukan nilai X ini, lajur kolom ini, itu nilai terkecil dari seperempat L1 atau seperempat L2. Jadi ini ada L2, ini ada L1, maka untuk menentukan berapa nilai X di sini, lajur kolom, nilai X ini, itu nilai seperempat, nilai terkecil dari seperempat L2 dan atau seperempat L1. Itulah dibuat dengan X, dengan nilai lajur kolom. Berarti arah sini dapat X-nya, berarti di sini juga sama nilai X-nya. Dan di sisi berikutnya ini, lajur kolom di sini akan sama dengan lajur kolom ini. Ya. Sedangkan di bagian tengah di sini, inilah merupakan lajur tengah. Bidang O di sini adalah merupakan lajur. Ya. Ini adalah merupakan lajur kolom. Ini lajur kolom. Kemudian ini adalah lajur tengah. Ini ada yang tadi bagian plat yang diperhitungkan pada konstruksi monolit. Jadi misalnya ini ada balok, ini ada plat. Kemudian untuk jika dia suatu struktur monolit, maka kita tentukan berapa besar atau lebar dari plat yang kita perhitungkan sebagai monolit pada konstruksi balok. Ini nanti akan berupa pada balok L. Ini akan berupa pada. Kemudian kita masuk pada momen terfaktor akibat beban gravitasi untuk suatu bentang. Momen total terfaktor akibat beban gravitasi untuk suatu bentang ditentukan dalam suatu lajur yang dibatasi oleh garis tengah panel-panel pada masing-masing sisi dari sumbu tumpuan.